Dialog lagi, saya kembali Bu Tata, tadi ada satu pertanyaan yang belum terungkap Bu. Pak Sandiaga, infonya melaporkan 2 kasus ketika ini ramai pada saat zaman gubernur sebelumnya, yaitu Pak Ahok, yaitu terkait dengan rumah sakit Sumber Waras dan juga lahan pembelian yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di Cengkareng. Kenapa sih Bu kok lapornya malah justru ke KPK DKI? Bukankah ini katanya hanya untuk pencegahan? Tidak lapor ke KPK Ibu Kota. Jadi kalau lapor jelas ke penegak hukum ya. Nah, maka klarifikasinya adalah tidak lapor ke KPK Ibu Kota karena KPK Ibu Kota adalah pemberitaan tadi menyatakan seperti itu Bu. Salah, bukan? itu berarti salah, tidak begitu. Dan kami tidak merasa menerima laporan juga ke situ gitu. Nah, kalau kenapa dilaporkan itu karena Pak Sandi melihat. Nanti Pak Sandi ini sebenarnya lapor kemana? Memang sudah ngelapor ke... Kalau lapor pastinya ke penegak hukum kalau misalnya itu ada indikasi korupsi. Tapi saya juga yang jelas saya bisa katakan bahwa beliau tidak lapor ke KPK Ibu Kota. Itu yang saya tahu. Ya kalau wakil gubernur lapor ke KPK DKI itu aneh namanya. Betul. Anehnya adalah karena dia bos, masa melapor ke anak buah. Misalnya mungkin untuk diselidiki atau lebih tidak begitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada indikasi pelanggaran hukum atau korupsi atau apa, lapornya pasti ke penegak hukum. Oke, baik. Bu, kalau kita berbicara kemarin pada saat kita berbicara TGUPP, itu banyak yang mengatakan kemudian ada itu kan diikuti dengan sejumlah pemberitaan terkait dengan Pak Anies itu menginginkan agar hak guna bangunan di reklamasi itu dicabut. Kemudian ada banyak sekali hal-hal yang bisa dikatakan agak sedikit bertentangan dengan pemerintahan pusat dan akhirnya kemudian membentuk KPK ini. Banyak yang mengatakan ini sebenarnya Pak Anies sedang membentuk atau latihan untuk menjadi presiden. Apa Bu tanggapannya? Saya kira tidak sejauh itu. Menurut saya, Pak Anies ini sedang berusaha untuk memperbaiki Jakarta. Bahwa dia itu merasa perlu untuk membentuk KPK Ibu Kota untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. Itu adalah satu inovasi untuk Jakarta. Tapi tentunya beliau atau saya tidak bisa dong mencegah analisa liar bahwa beliau ingin latihan jadi presiden. Itu sah-sah saja, terserah. Tapi saya kira yang ingin dilakukan dan prioritas itu adalah membenahi Jakarta. Oke, gitu. Yang menarik terkait dengan TGUPP itu pada saat awal Bu, pada saat Pak Ahok dan Jokowi pada saat itu TGUPP sudah ada, dananya diambil dari tunjangan kerja daerah maupun dana operasi daerah. Namun pada saat zaman Pak Anies masuk ke Biro Administrasi DKI dan itu yang kemudian ada masalah di Kementerian Dalam Negeri. Apa yang sebenarnya terjadi di saat itu? Kenapa tidak bisa mengikuti periode sebelumnya? Akhirnya disetujui oleh Depdagri karena memang itu boleh. Jadi itu polemik saja yang kemudian kritik dari publik yang mengatakan bahwa jumlahnya terlalu banyak, bahwa dananya ini dan sebagainya. Dan Depdagri sebetulnya tidak bisa menghapus juga TGUPP ini karena memang sebetulnya sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tidak menghapus, tapi lebih masalah mengkritisi posnya di mana. Iya, dan kemudian akhirnya komprominya kan cuma mindah aja anggaran dari dari Sekda ke Bapeda. Dan sekarang di Bapeda nggak masalah. Artinya ini legal sudah disetujui oleh Depdagri. Pak Yasin mungkin punya sorotan lain Pak. Itu terkait dari awal itu kan berita terkait dengan anggarannya kan cukup ramai sekali menyita perhatian publik. Apa sebenarnya konsekuensinya Pak? Apakah ini memang cuma dompet kanan, dompet kiri saja, ini tinggal di saku kanan, saku kiri saja, cuma tinggal dialihkan? Nah, ini kita mulai dari aspek hukum lembaganya. Jadi kalau dulu kan fungsional TGUPP itu, sekarang menjadi struktural. Ini kan akan mempunyai bauan yang banyak. Ini harus ada katakanlah dasar hukum atas pembentukan itu. Jadi harus dideklar nih lembaganya bukan pro justisia, tugasnya misalnya membantu gubernur dalam bidang good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik atau reformasi birokrasi. Itulah tugas dari KPK DKI itu atau TGUPP kalau yang dulu. Kemudian dari anggaran. Anggarannya semula kan nempel di operasional gubernur, disiapkan 19 miliar, itu kan besar sekali. Gaji ketuanya pun 51 juta, kabarnya seperti itu, di media kan seperti itu. Kemudian Kementerian Dalam Negeri menyepakati itu masuk APBD. Kalau ini dijadikan suatu bentuk yang
katakanlah sah menurut aturan, nanti akan diikuti seluruh Indonesia di 34 provinsi. Tidak menutup kemungkinan di 535 kabupaten dan kota akan membentuk seperti itu. Ini harus dipikirkan. Kalau sah Itu kalau sah di berita satu buruk atau tempat, berita baik? Kalau semua ya alokasi Pemkab- anggarannya dari Pemkot, mana, gitu oke. loh. Kalau misalnya tugasnya sih baik-baik saja, itu kan membantu untuk melaksanakan good governance yang nantinya menjadi e-government tadi yang seperti disinggung oleh Bung Rafli tadi, itu bagus saja. Tapi pemikiran tadi kan menyinggung anggaran. Anggaran harus artinya itu harus Artinya kalau ini diduplikasi di wilayah lain itu yang harus dipikirkan. Nah, kemudian tugasnya jangan ada redundansi dengan SKPD ataupun dengan inspektorat setempat. Ini harus breakdown tugasnya harus jelas. Makanya tadi saya sampaikan, artinya di-upload itu dipasang di webnya apa tugas dari ini sehingga tidak menimbulkan Saya pengen tambahin ini ya. Bang Refli. Ini penting ya. Terkait Begini. dengan anggaran dan lain sebagainya. Tugas dan kewenangan. Karena begini, kadang-kadang pemerintah yang baru ini, entah di tingkat pusat, di tingkat daerah, itu punya preasumsi bahwa tidak begitu percaya dengan birokrasi existing dengan berbagai alasan. Jadi membuat gebrakan-gebrakan ya, baru. salah satu alasannya karena ya ini birokrasi tinggalan Periode sebelumnya. which is lawan politiknya. Birokrasi ini sudah lama tidak tersentuh ya kan, reformasi dan lain sebagainya. Nah, karena itu kemudian dia membentuk badan lembaga komite baru yang diharapkan menjadi menjadi andalan tangan kan, kanannya begitu. lah mungkin ya. Tapi kita akan putus asa kalau lembaga ini akan menghandle semuanya. Kenapa? Karena terlalu banyak kompleks urusan. Karena itu harusnya dia mengenforce birokrasi yang ada. Dia mengenforce inspektorat yang ada. Lalu kemudian dia mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini tidak dijamah. Nah, yang paling penting adalah output dan outcome-nya apa? Ya outcome-nya adalah ya Jakarta yang lebih bersih, yang lebih baik, yang lebih tanggap ya, yang lebih melayani dan lain sebagainya. Nah, dia harus kontrol di sisi hilirnya itu. Nah, tetapi yang saya lihat kadang-kadang memang ya di tingkat pusat juga kalau saya lihat ya. Coba bayangkan, kan tidak mungkin misalnya apa yang dihasilkan Gubernur Ahok itu jelek semua, kan nggak mungkin. Pasti banyak yang baik yang harus dipertahankan. Demikian juga orangnya, demikian pula sistemnya. Sama seperti Pak Jokowi, tidak mungkin mengatakan bahwa semua yang ditinggalkan SBY buruk semua. Saya termasuk menyesalkan misalnya UKP 4 dibubarkan, ya kan? Misalnya, padahal UKP 4 itu alat untuk mengontrol pada waktu itu kinerja sesungguhnya. Tapi dibubarkan, diganti dengan yang lain dan yang lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada One Team Press dan staf ahli itu menurut Anda belum itu tidak sama fungsinya. Ya, kalau sama fungsinya kenapa harus dibubarkan? Kan tinggal ditindaklanjutin saja. Karena kalau memang itu lemah orangnya diperkuat, kalau memang orangnya tidak amanah tinggal diganti dan lain sebagainya. Tapi kita maksud saya, tadi, Bang. sustainability sistem itu harus dipertahankan. Terlepas dari perilakunya misalnya, Ahok ini kan banyak dipuji ya soal melakukan gebrakan-gebrakan tertentu. Termasuk misalnya dia berani menstafkan orang, ya kan? Yang saya kira tidak banyak gubernur yang dalam tanda kutip berani berkata kasar, ya kan? Pokoknya kalau kamu macam-macam saya stafkan. Karena selalu biasanya kepala daerah lain pemimpinnya selalu eufemistik, sehingga orang menghadapi cuma orang DNA tapi ya sudah. Orang bebal ya, yang tidak pernah takut lagi, dosa tidak takut, ya kan? Polisi tidak takut, KPK tidak takut. Ya memang mainnya adalah reward and punishment. Berarti artinya poin yang ingin disampaikan Bang Refli adalah? Poinnya adalah KPK ini harus bisa mengenforce KPK DKI. Ya, karena KPK ini kan berarti KPK DKI. KPK DKI harus bisa mengenforce institusi yang sudah ada. Ya. Lalu kemudian dia mengisi ruang-ruang kosong yang belum dikerjakan. Ingat dengan dalam rangka outputnya apa, outcome-nya apa. Ya outcome-nya Jakarta jauh yang lebih baik. Yang begitu. bisa menjawab terkait dengan ruang kosong tentu Bang Uco, tapi tetap bersama kami saudara, kita akan lanjutkan sesaat lagi.